Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Arman, NIM 186500029. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan materi bab 6 yaitu fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang tepat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama, kejadian penting dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut Function Specification atau FS, spesifikasi fungsi. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas ketiga, menulis development proposal. Proposal pengembangan dari akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS, isi dan garis besar proposal. Pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Dalam fase analisis, Anda harus menghadapi apa yang akan dilakukan, bukan mengenai bagaimana hal tersebut dilakukan, karena fase di sini adalah membahasnya. Aliran data Jordan atau metode analisis bubble chart. Edward Jordan menemukan sebuah metode grafik untuk mendokumentasikan dan mengendalikan proses analisis yang menjadi sangat populer. Kemudian pendefinisian user. Analisis bersama-sama mengembangkan diagram seperti pada gambar 6.1 merupakan mulai dari membuat daftar semua user yang akan memiliki hubungan dengan sistem, termasuk user tidak langsung seperti student. Kemudian mereka menggambarkan garis panah untuk semua input dan output masing-masing user. Garis diberi sama dengan informasi atau data yang melewatinya. Garis panah tersebut mewakili aliran informasi atau study registry melalui telepon. Aliran data register ke komputer lewat terminal, dan kejadian perpindahan secara fisik dari bagian-bagian atau warehouse ke classroom sirup material. Ini sebabnya mengapa diagram ini disebut dengan diagram aliran data. Kemudian, analisis dan user mengidentifikasi informasi umum yang disimpan oleh sistem, informasi khusus, informasi murid, informasi material, dan menuliskan ke dalam lingkaran. Pendivisian antarmuka user. User analisis menjelaskan tiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengambil mengukur penjelasan mengenai semua menu, formulir laporan, dan perintah-perintah dan pesan-pesan, dengan kata lain merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses adalah yang pertama, untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer, dan yang kedua, untuk memperoleh pengalaman yang umum dari bisnis user. Seringkali user belajar mengenai bisnisnya sendiri dari tipe analisis ini. Sebagai contoh, analisis dari aliran data atau study registry akan dihasilkan sebagai berikut. Student ke register atau register ke student menggunakan metode verbal atau found atau modeled in occurrence, lokasi, date of courses. Kemudian number with maximum. Lalu analisis terhadap registry ke ABC akan menghasilkan sebagai berikut. Langkah berikut adalah merinci seluruh menu formulir, laporan, dan perintah yang tepat. Semua menu seperti register dan pertanyaan mengenai kursus yang harus dijelaskan. Spesifikasi fungsi. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dari bentuk cerita dan gambar. Definisi antarmuka user seperti di atas. Menu-menu perintah. Menu-menu perintah-perintah dan respon, laporan, dan pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garis yang dirinci. Sebagai tambahan, pada proposal, FS juga merupakan kontrak antar user dan tim proyek atau PT. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan, dan user membutuhkan lebih rinci tantangan apa yang dilebihkan dibanding apa yang diproposalkan. FS mungkin akan dinegosiasi dan ditinjau kembali. Ketika persetujuan dicapai, proposal harus ditandai oleh kedua belah pihak. Garis besar FS atau outline of the FS. Yang pertama, judul halaman data title pack. Judul fungsi verifikasi.
Garis besar FS. Yang pertama itu judul halaman atau title page. Judul fungsi spesifikasi, nama sistem, pembuat, dan tanggal, dan jangan lupa nomor versi. Yang kedua itu daftar isi atau table of contents, nama bagian atau berikut nomor halaman. Yang ketiga gambaran sistem atau inisial sistem, menjelaskan sistem yang akan dibuat. Ingatlah bahwa FS adalah dokumen teknik yang ditujukan untuk membaca non teknis atau user. Cara terbaik untuk menjelaskan dengan menggunakan gambar. Mari kita ambil contoh sebagai sistem. Contoh sistem Akmal Get Method atau Basket Weaving Course atau ABC yang dijelaskan di awal sistem berdasarkan data mengenai kursus atau course dan murid atau student, dan user membutuhkan keterangan yang pasti mengenai data pendaftaran kursus yang masih dibuka atau tersedia. Jadwal rinci yang akuntansi dan tersebut. User juga membutuhkan kemampuan untuk merubah data. User membutuhkan laporan yang dihasilkan seperti faktor, konfirmasi, jumlah murid yang mendaftar. Semua bagian ini harus ada antarmukanya dengan user, sehingga sebaiknya dibuat sistem menu menggunakan mouse untuk menjelaskan semua ini. Anda sebaiknya mulai dari diagram seperti gambar 6.0. Tujuan utama atau major objektif. Buatlah daftar tujuan sistem, hubungan masing-masing ke modul utama. Contoh, inquiry akan menjawab pertanyaan seperti beberapa banyak murid yang mendaftar kursus. Menjelaskan bagaimana sistem yang baru akan mempengaruhi lingkungan user, yaitu di mana terminal akan ditempatkan, siapa yang menggunakannya, laporan apa yang dibuat, kapan, dan Anda bagaimana hal ini mengubah pekerjaan setiap orang. Anda harus memperingatkan user apabila sistem ini akan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. 5. Kebutuhan sistem atau special system requirement. Bagian ini menunjukkan kebutuhan sistem seperti jaringan, kesesuaian, keamanan, ketahanan, dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Persoalan yang rumit seperti respon atau jumlah waktu dalam detik yang dibutuhkan komputer untuk menjawab. Throughput atau jumlah total pekerjaan yang diselesaikan komputer dalam jangka waktu tertentu. Dan growth, perkembangan kebutuhan sistem untuk beberapa tahun ke depan, dan dapat ditujukan di sini. Sebagai contoh bagaimana jika array berisi pertanyaan seperti sistem harus memberikan respon untuk setiap input dalam 5 detik. Semua komputer tercepat yang pernah dibuat sekalipun membutuhkan waktu 5 detik untuk merespon berbagai permintaan. Demikian pula jangan menyajikan dengan pasti mengenai throughput atau growth, janji-janji yang pasti yang dapat diberikan kepada sejumlah hal seperti jumlah user, ukuran file, transaksi per menit, atau pengembangan hardware. Akan tetapi hal-hal tersebut mungkin sulit dipenuhi dalam waktu yang penerimanya. Yang keenam yaitu diskusi komponen. Bagian ini menjelaskan secara detail masing-masing isi kotak atau fungsi yang terdapat pada gambar 6.0. Jangan menjelaskan file yang berorientasi rumah seperti organisasi file, second atau dari file. Semua itu ada dalam desain. Lakukan pernyataan ini yang menunjukkan batasan seperti jumlah maksimum kursus yang dapat ditangani oleh sistem. Yang ketujuh, pengiriman lain atau alter atau deliverables atau dokumen. Menyatakan jumlah dokumen yang dihasilkan, pembaca yang diharapkan, dan kegunaannya. User guided sebaiknya menyediakan dua tujuan. Yang pertama sebagai alat pembelajaran, dan kedua sebagai referensi dengan petunjuk seluruh perintah dan pesan yang disajikan secara alfabet. Pelatihan. Buatlah daftar-daftar modul atau topik-topik yang menjadi cover pada masing-masing kursus dan materi pelatihan yang digunakan. Perubahan spesifikasi. Perubahan FS mungkin menyebabkan perubahan keseluruhan item-item lain dan menyebabkan biaya yang mahal, dan perubahan waktu pengiriman. Perubahan harus diminimalkan. 9. Penerimaan atau akseptasi. Salah satu masalah terbesar dalam dunia software adalah user kadang-kadang enggan untuk menerima atau membayar sistem tersebut. Oleh karena itu, dalam FS kita rinci metode penerimaan dan pengakhirian dengan baik. 10. User atau interface tim proyek. User dan tim proyek harus saling berkomunikasi pada level teknik maupun manajemen. Kebutuhan secara teknik dari user diperlukan pada saat tim proyek memerlukan jawaban yang cepat dan akurat berbagai pertanyaan yang bersifat teknis. Berbagai pertanyaan ini tidak selesai hanya pada fase analisis, tetapi akan semakin kompleks pada saat proyek dilaksanakan. Sebaiknya user menunjukkan paling sedikit satu orang yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. User dan tim proyek harus berkomunikasi pada level manajemen dengan baik. Hal ini harus dilakukan paling tidak oleh proyek koordinator. User dan manajer proyek mereka akan mendiskusikan berbagai isu seperti pendanaan, jadwal,
perubahan-perubahan, dan masalah sumber daya manusia. Yang ke-11, tanggung jawab. Tanggung jawab user, yaitu untuk menghemat uang dari waktu. Dan jika user berharap dilibatkan banyak, tim proyek mungkin akan meminta kepada user untuk mengerjakan khusus proyek seperti menyediakan data test, menulis user guide, dan bahkan merencanakan efisiensi first test. Buatlah daftar seluruh kegiatan dan bataskan waktunya. Ingatkan user untuk mendatangi dokumen ini. Yang ke-12 adalah istilah atau kondisi asumsi. Buatlah daftar aturan baru dan kebiasaan yang harus dipatuhi semua orang. 6.4 itu teknik penulisan untuk membaca non teknis. Untuk menulis FS yang baik dan memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis. Tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologi. Untuk itu, Anda harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti hal yang sama, hindari janji-janji yang akan dilakukan. Penggunaan untuk asosiasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim proyek yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan oleh user guide. Kita masuk di komputer. Software atau engineering atau CAS digunakan sebagai suatu paket software TOS pada masing-masing fase dari daun hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutu dan bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Excavator. Excavator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram atau DVD tingkat tinggi seperti pada gambar 6.2. Kemudian memecahkan DVD DFD ke level berikutnya yang lebih rendah. Peralatan analisis menyediakan menu layar dan fasilitas laporan dari gambar dan untuk membantu menjelaskan kepada user. Input/output pada layar dapat digambarkan dengan menggunakan mouse input. Laporan query dapat secara cepat ditampilkan. Kemudian, pada menu komputer alat seperti DSDX mendukung fase analisis dengan menggambarkan DVD atau Kinetic Relationship Diagram RLD seperti pada gambar struktur chart dan diagram state function. Kemudian meninjau kembali perencanaan atau revisi di plan. Perencanaan adalah proses pengulangan, lakukan perbaikan PPP segera setelah analisis dilakukan. Apabila tugas-tugas masih dapat diperkirakan, ditentukan, dijadwalkan, dan diselesaikan. Yang paling penting adalah tanyakan apakah sumber daya yang diperlukan untuk masing-masing tugas masih tersedia ketika dibutuhkan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang terjadi dalam 3 fase berikutnya, yaitu desain, programmer, sistem, tes. Selama pelaksanaan cara berikutnya. Yang pertama, program kunci atau perancangan mengundurkan diri. Yang kedua, komputer pengembangan tidak tersedia. Dan ketiga, peralatan hardware yang khusus tidak ada, terwujud tepat pada waktu yang dibutuhkan. Paket software dengan rilis terbaru atau hardware tidak bekerja. Dan sumber daya yang disediakan pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk menilai siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada area desain. Kesimpulan dari fase analisis adalah diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui antara individu atau departemen melakukan analisis, ambil dari satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekankan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Baiklah. Dan data yang terakhir kita tunjuk kepada kejadian utama dalam fase analisis. Yang pertama itu spesifikasi fungsi. FS yang tujuh adalah tanda tangan oleh kedua belah pihak. Dan jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan diberikan oleh user. Yang ketiga, PPP diperbaiki untuk memasukkan perhitungan yang baru dan jadwal-jadwal spesifik masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. Yang keempat itu desain tingkat atas atau the top level design atau TLD telah dilakukan. Hal ini mungkin tidak jelas, tetapi Anda harus mengerjakan TLD ketika Anda menemukan gagasan dan menggambarkan. Dan ini mungkin bukan TLD terbaik, meskipun pada akhirnya akan digunakan juga, tetapi itu merupakan terobosan pertama bagaimana sistem akan bekerja dan bagian utama yang akan diproduksi. Baiklah, mungkin itu saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.